Halo teman-teman, selamat datang di Atmosphere Online Celebration dengan tema Ternyata Cinta. Tanpa terasa teman-teman, kita sudah ada di tahun 2021 dan ini adalah kali pertama kita mengadakan Atmosphere Online Celebration. Benar banget Kak, padahal baru kemarin aja kita ngadain Atmosphere Online Celebration yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tahun lalu. Nah, Atmosphere Online Celebration kita kali ini bertepatan sama hari apa ya Kak ya besok? Hari kasih sayang. Benar banget. Nah, pasti teman-teman di rumah udah nyiapin kado-kado buat keluarga, teman, atau orang-orang tersayang buat teman-teman. Nah, teman-teman kita punya beberapa informasi. Minggu depan akan mulai diadakan kembali KM Atmosphere School dan Kampus. Buat teman-teman yang mau gabung sama kita, boleh hubungi nomor di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Dan teman-teman, tema gereja kita tahun ini adalah Growing into Maturity. Wow, Kak bisa jelasin dikit nggak tema Growing into Maturity menurut Kakak, tapi dengan versi anak muda lah? Sederhana saja Grace, jangan tunggu kita tua dulu untuk belajar dewasa teman-teman, tapi belajar dewasa sejak kita masih muda. Bener banget, setuju banget sama Kailan. Jadi teman-teman gak usah tunggu tua, dari sekarang aja kita mulai belajar untuk dewasa. Oke teman-teman, kita udah nyiapin satu video buat teman-teman lihat. So, selamat menyaksikan. Coba kamu sebutin 3 hal yang muncul di pikiran kamu saat dengar kata cinta. Suka, percaya, sayang. 3 hal yang ada di pikiran saya ketika mendengar kata cinta yaitu pengenalan, perasaan, dan peduli. Tuhan, orang tua, dan teman-teman. Cinta itu tulus, kemudian cinta itu asalnya dari Tuhan, dan kemudian cinta itu bahagia. Yang pertama keluarga, yang kedua teman, dan yang terakhir orang yang belum dikenal. Keluarga, sahabat, sama orang yang kita sayang sih. Kalau menurut aku itu Tuhan, kedua itu sahabat, terus yang ketiga itu tidak memandang apapun. Buat kamu cinta itu penting gak sih? Kalau menurut aku sendiri penting sih. Cinta itu penting. Penting. Sangat penting. Penting. Menurut saya itu cinta itu penting. Gimana sih kamu pertama kali dengar atau belajar tentang cinta? Pertama kali pas SD, mungkin waktu pas nonton sinetron gitu. Pertama kali mengenal cinta itu waktu PDKT pas SD. Ketika saya menyukai seseorang dan saya rasa orang itu juga menyukai saya, disitulah saya merasa saya dicintai atau saya mengenal kata cinta. Pertama kali saya kenal cinta itu waktu, kalau tidak salah, waktu saya masih SMA kelas 11. Biasanya kamu lebih ngerasa disayang atau dicintai sama siapa? Keluarga atau teman? Saya lebih disayang oleh orang tua, keluarga. Kalau aku teman. Keluarga. Keluarga. Saya biasa disayangi di keluarga. Kamu ngerasain gak kalau Tuhan itu sayang dan cinta sama kamu? Sangat. Rasa. Ya, sangat-sangat. Saya merasa sangat disayang Tuhan. Ya, saya merasakan hal itu. Di momen kayak apa sih kamu beneran sadar kalau Tuhan itu cinta dan sayang sama kamu? Sebenarnya banyak momen dalam hidup saya yang mampu membuktikan kalau Tuhan itu cinta kepada saya. Namun momen yang paling penting yang paling saya ingat itu ketika masalah atau tantangan datang coba menekan hidup saya, dan di saat itu Tuhan pun memberikan solusi dan juga Tuhan menolong saya. Di saat itu merupakan saat dimana saya rasa Tuhan sangat cinta kepada saya. Sebenarnya ada banyak momen, tapi terutama di momen-momen di mana saya melakukan kesalahan. Karena di situ Tuhan selalu menerima saya dan Tuhan tidak pernah menolak apalagi menuduh saya.
Ya, momen yang paling sangat berkesan buat saya ya Tuhan selalu baik buat saya. Di saat ada masalah, saat penyakit juga Tuhan selalu ada. Jadi tidak pernah tinggalkan kita walaupun kita jauh sih dari Dia. Kalau misalnya aku ngalamin sendiri waktu penyembahan di gereja. Ketika saya melakukan kesalahan, di situ Tuhan tegur saya, terus saya merasa saya tidak layak lagi di hadapan Tuhan, saya tidak layak untuk jadi anak Tuhan. Tapi Tuhan tetap percaya, Tuhan tetap bicara bagi saya untuk tetap bilang, kamu itu milik saya. Oke teman-teman, barusan kita udah lihat sama-sama video yang udah disiapin dari tim kita. Jadi tim kita kasih beberapa pertanyaan buat anak-anak sekolah dan juga anak-anak kampus. Pertanyaan-pertanyaan seputar cinta. Oke, dan sekarang kita udah sama siapa nih Kak? Nah teman-teman, sekarang kita sudah bersama seorang yang memang adalah pembina dan mentor rohani kita. Biasa dipanggil kakak Oke. atau bung. Iya. Tapi memang kalau di Ambon teman-teman kita biasa sapa dengan sebutan Papa Riz. Seperti itu. Ambon banget, Ambon banget. Iya. Jadi hari ini kita mau diskusi soal cinta. Karena tema kita adalah ternyata cinta. Nah kita mau diskusi dengan Kak Riz teman-teman. Kak Riz atau Hai, Pak? Kalau aku panggilnya Pak Riz aja ya Kak ya. Siap. Pak Riz. Oke, jadi kita mau diskusi nih dengan Papa soal cinta. Yang pertama, tadi kan kita udah lihat video yang tadi nih Pak. Iya. Pertanyaan yang pertama itu seputar cinta. Waktu kita tanyain ke teman-teman, apa sih yang ada di pikiran mereka waktu mereka dengar cinta? Ada yang jawab keluarga, ada yang jawab teman, ada yang jawab bahagia. Nah, waktu Pa dengar soal cinta, apa yang muncul di pikiran Papa? Oke, kalau saya yang ditanya, apa sih yang ada di kepala kamu kalau dengar kata cinta? Di kepala saya langsung ini, saya tuh diterima. Saya disayang. Disayang sama siapa nih Pak maksudnya? Nah itu ada ceritanya Ilan. Oke siap. Nah, ada ceritanya, tapi itu yang muncul, saya diterima. Tapi jawaban itu sangat alkitabiah sekali Pak. Iya, karena yang ditanya pendeta bos. Soalnya gini Pak, soalnya sekarang teman-teman di dunia sosial media semacam ini, sekarang ini, banyak teman-teman, banyak kita juga sebagai anak muda itu banyak dapat definisi cinta dari film, dari sosial media, apa yang kita lihat dari lagu-lagu. Gimana menurut pendapat Papa Riz sendiri? Jadi gini, kalau misalnya semua anak muda ditanya ya, anak-anak yang remaja misalnya atau anak-anak muda seusia kalian lah, itu pasti mereka menjawab dari apa yang mereka sedang alami sekarang ini. Ada yang mulai merasa tertarik dengan lawan jenis. Nah, tentunya dia mewakili perasaannya dia dong, dia dikasih tahu. Ada juga yang mulai mengalami kayak dalam keluarganya, ada yang merasa kayak saya kurang diperhatikan dan sebagainya. Jadi dia mendefinisikan itu berdasarkan apa yang dia sedang alami. Jadi itu sangat wajar banget. Nah, kalau itu ditanya ke saya, ya pengalaman kita, proses kita tuh berbeda. Makanya saya memberi jawaban tadi sebenarnya bukan alkitabiah atau rohani, enggak. Sebenarnya itu berdasarkan apa yang paling esensi ya, yang pernah saya alami dalam hidup saya. Makanya saya bilang itu yang pengalaman itu bukan karena saya baca buku, bukan karena saya dengar khotbah tapi saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan sendiri. Makanya saya bisa bilang seperti itu. Nah, luar biasa Pak. Jadi gini Pak, banyak anak muda yang kita lihat memang tidak semua kita punya pengalaman dan cerita hidup yang sama ya Pak ya. Dan banyak sekali anak muda yang mencari cinta itu di tempat-tempat yang salah. Ya. Mencari pengakuan, kalau di like fotonya di sosial media itu berasa aduh sesuatu banget. Itu gimana Pak? Apakah itu salah atau gimana? Kalau keterusan atau kalau dia menaruh dia punya rasa berharga di tempat yang salah itu gimana Pak? Oke. Dasarnya ya, Ilan ya, semua manusia, siapapun dia, waktu dia mulai bertumbuh, ada fase-fase pertumbuhan yang sebagai manusia itu kita punya satu kebutuhan yang mendasar, yaitu dia punya kebutuhan untuk dimiliki atau diperhatikan, dikasihi. Ya beberapa yang mengatakan itu adalah kebutuhan afeksi, perasaan berharga. Nah jadi tergantung
dari kita yang misalnya pemenuhannya itu tidak benar-benar tidak berjalan mulus, Iya. pencariannya bakal terjadi di masa-masa remaja, masa-masa dia bisa milih itu apa yang dia nggak dapat di rumah dia bisa dapat di luar, Iya. dan sebagainya, dan dia mencari semua definisi itu dari manapun dia bisa dapat demi untuk memenuhi apa yang jadi kebutuhan di dalam dia. Wow. Saya dasar itu, Ilan, semuanya sama. Grace, Jillian pasti mengalami yang benar, Pak. sama. Nah, cuman tadi pertanyaan Ilan tadi kan, jangan sampai kita ada dalam pencarian yang salah. Makanya bagus banget kalau misalnya di yang besok ini kan dirayakan. Biasanya kan hari kasih sayang itu zaman saya masih SMA dulu pasti, waduh udah banyak yang kita bikin. Yang pasti coklat dikasih siap. Nah, tapi gini, apakah yang dari pengalaman-pengalaman kita ini dengan hubungan kita lihat di film yang romantis dan sebagainya, itu mendefinisikan cinta? Enggak, sama sekali. Kita mesti kembali kepada cinta yang sempurna. Itu penting loh, Pak. Jadi tidak semua yang kita lihat di sosial media, di film belum tentu itu yang benar ya, Pak. Benar. Ya. Oke, siap. Tidak ada yang bisa mendefinisikan cinta itu dengan benar selain dia yang adalah cinta itu sendiri. Yes. Wow. Thank you, Pak. Oke. Grace, mungkin mau tanya Pak Bre, silakan. Dari penjelasan Papa itu berarti cinta ini kan biasanya banyak anak muda mencari-cari cinta nih, mencari-cari tahu sampai mereka ketemu yang tadi Pak bilang cinta yang sebenarnya. Nah, Pak bisa nggak Pak share sedikit mungkin, cerita sedikit soal pengalaman Pak sendiri waktu mencari-cari cinta sampai menemukan cinta yang sebenarnya gitu, Pak? Iya. Oke. Nah, kalau itu tadi sebenarnya dua pertanyaan sih. Dua hal yang mesti yang pertama kita mesti kasih tahu dulu maknanya, tapi ada juga pengalaman. Nah, saya mulai aja dari pengalaman. Saya ini dulu terlahir sebagai anak yang saya baru tahu sudah saya berapa tahun ya, 24 tahun. Saya baru tahu bahwa saya itu dulu mau digugurkan. Wow. Nah, jadi itu menjadi satu luka rohani di dalam diri saya karena dari kecil tanpa disadari ya. Pak, sorry potong nih Pak, sorry banget nih Pak. Luka rohani itu kayak gimana Pak? Sorry. Oke. Kalau Jillian ngalamin luka di luar, kamu masih bisa pakai handyplast, pakai plaster lah gitu. Tapi kalau kamu luka di dalam, kamu nggak bisa tambal itu dengan apapun. Oke. Itu manifestasinya gimana Pak? Maksudnya yang tampak keluar tuh seperti apa kira-kira kalau kita punya luka di dalam? Kalau dari ilmu pengetahuan ya, kasih tahu. Ini hal yang umum banget. Iya. Bahwa luka itu sebenarnya dia adanya tuh di jiwa. Oke. Ya, jadi manusia lahir menurut teori ya. Manusia lahir itu yang pertama kali yang ada yang bisa merekam itu memori. Itu keajaiban banget. Iya. Saya pernah dengar itu dari seorang psikolog dan dia kasih tahu bahwa waktu manusia itu terbentuk dalam kandungan, yang pertama kali terbentuk itu adalah bagian otak, memori. Wow. Jadi di Alkitab benar banget. Yang dibilang kejadian itu dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Memori kita udah tercipta. Nah, jadi begini Lan, bisa diterusin tentang luka rohani itu. Jadi waktu saya lahir, sudah dari dalam kandungan saya itu sebenarnya terluka. Karena waktu itu di dalam kandungan saya sudah punya kebutuhan untuk diperhatikan. Saya punya kebutuhan untuk merasa bahwa saya itu dinantikan. Tapi ternyata saya itu mau dibunuh. Jadi terjadi sesuatu yang putus. Hubungan saya waktu itu dengan mama saya itu terputus. Iya. Saya merasa akhirnya saya itu ditolak, saya itu tidak diterima. Nah, jadi sampai manifestasinya begini, sampai besar. Saya tidak bisa mengasihi atau bisa kasih tunjuk rasa sayang. Orang lain itu suka jalan sama mamanya, saya selalu merasa kaku kalau jalan dengan mama. Oke. Sebaliknya saya tuh cenderung suka dekat sama mama orang lain. Si panggil mami dan sebagainya. Giliran mama sendiri, rasanya kayak ada yang kaku, kenapa ya? Ternyata itu sesuatu yang bersarang di dalam memori. Iya. Nah, jadi akhirnya waktu saya mulai mengenal, mulai lahir baru tahun 95, dan kemudian saya mulai pelan-pelan mulai mengenal kebenaran. Saya baca satu buku yang bicara tentang luka-luka rohani. Ditulis oleh seorang hamba Tuhan namanya Derek Prince. Dan dia kasih tahu itu tadi.
Kalau luka yang di luar kamu masih bisa balut, kamu masih bisa pakai betadine, kamu masih bisa pakai perban. Tapi kalau yang di dalam, kamu cuma bisa sembuh dengan firman Tuhan. Itu kebenaran. Wow. Nah akhirnya itu diungkap. Kebenaran itu akhirnya terungkap. Kenapa sampai saya ngalamin itu? Dan waktu saya lihat itu bahwa dalam perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan, ini nih poinnya. Iya. Itu tahun sekitar 96, sekitar 96, 97. Kamu udah lahir belum? Oh belum Kak, belum. Jadi saya tuh ngalamin sesuatu yang luar biasa banget, dan intinya itu tentang kelahiran saya. Dan saya dengar suara yang lembut dari dalam yang bilang begini, bahwa kamu lahir karena rencana saya. Kamu itu anak saya. Wow. Dan disitulah saya mengerti. Jadi waktu saya dulu berdoa, kayak nyanyi, panggil Bapa, itu dengan sepenuh hati. Saya bisa berdoa, nyanyi, menyembah tuh lagi bilang kayak ini apa banget, ini apa saya banget. Itu dari hati banget, karena saya tahu sekarang nggak masalah dengan apa yang pernah terjadi dulu. Karena saya tahu sekarang, saya lahir karena ada satu rencana. Makanya saya bisa bilang, cinta itu artinya saya itu diterima. Wow. Jadi tidak peduli apa-apa yang pernah kita lewati, masa lalu kita, tetapi pertemuan dengan Tuhan itu bisa menyembuhkan. Itu pertama. Nah, sekarang begini, tentang makna cinta itu. Alkitab sendiri itu, karena ditulis dalam bahasa Yunani ya, Perjanjian Baru, itu ada 3 kata. Cinta itu, love, itu ada 3 kata Yunani. Yang pertama itu adalah philia. Oke. Yang kedua itu ada eros, dan yang ketiga itu adalah agape. Nah, masing-masing ini, kalau philia itu adalah kasih persaudaraan. Kamu sama keluarga, sama teman-teman, sahabat. Nah, itu kan dia bilang kasih persaudaraan. Nah, eros itu adalah kasih yang saling memiliki, itu untuk suami istri. Karena di dalam itu memiliki itu dalam arti yang lebih dekat. Ya. Jadi kalau suami istri mereka saling jatuh cinta, saling menginginkan satu dengan lain, itulah eros. Nah, gimana dengan agape? Agape itu adalah kasih Tuhan yang nggak membutuhkan respons. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 17, Tuhan Yesus sendiri yang bilang, inilah perintahku kepadamu, kasihilah. Apa dia pakai kata yang sama? Cintailah. Love one another. Kasihilah itu bukan pakai philia, bukan eros, tapi agape atau agapao. Artinya itu apa? Kasihilah seorang yang lain tanpa perlu respon. Jadi Jillian, Grace bisa mengasihi seseorang tanpa dia harus saling mengasihi. Tanpa dia harus memberikan respon. Misalnya tanda kamu mengasihi dia, ekspresikan kasih kamu menghormati dia. Tapi kalau dia nggak hormati kamu nggak perlu balas seperti apa yang dia buat. Karena kasih agape itu adalah kasih yang memang searah begitu. Dia nggak butuh respon. Sama kan? Siapa yang lebih dulu buat itu? Yesus buat itu. Saya bacain ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekarang saya tanya, kamu belajar mengampuni dari mana? Kalau kamu nggak pernah belajar, kamu nggak pernah terima kasih yang dari Tuhan, kita nggak pernah bisa mengampuni sebenarnya. Kita tidak tahu caranya. Iya. Benar, Pak. Bagaimana kita bisa merasa kayak di rumah kita merasa kayak orang asing di rumah, tapi bagaimana kita bisa merasa diterima, bisa memahami orang tua kita, bisa memahami adik-adik atau kakak yang bikin sebel ya. Bagaimana kamu bisa itu semua kalau kamu nggak belajar dari satu pribadi yang adalah kasih itu sendiri. Jadi Ilan, pertanyaan tadi bagus banget. Kamu nggak pernah akan tahu kasih itu seperti apa sebelum kamu ngalamin kasih Tuhan. Dan sejak itu nggak ada yang sulit. Semua bisa kita ampunin. Nah, pernah nih ada satu mentor saya, Ibu Yoti Manusama pernah bilang, love, kasih. Apa sih kasih?
Ada yang salah satu anaknya bilang, itu mah cinta tuh, hati. Tapi beliau kasih tahu begini bahwa kasih itu adalah sesuatu yang nggak ada pada kamu. Itu ada pada Tuhan. Makanya kamu bisa mengasihi karena dia lebih dahulu mengasihi kamu. Asik. Keren. Wow, thank you Pak. Oke. Gimana, ada lagi pertanyaan atau saya yang tanya? Gimana Grace? Grace ada pertanyaan? Menurut aku sih, aku amazed banget sih dengan penjelasan Papa tadi soal cinta itu kita nggak akan pernah bisa mengasihi kalau kita nggak merasakan kasih itu sendiri ya Pak ya. Menurut Papa nih, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Buat Papa sendiri seberapa pentingnya anak muda sekarang untuk betul-betul kenal dan mengalami kasih Tuhan, Pak. Yes. Oke. Nah, gini. Di Alkitab tulis begini. Tuhan itu bukan punya kasih. Dia adalah kasih. Makanya itu tadi kan, kamu cuman main kasih definisi. Tapi kalau kamu mengalami kasih itu yang sebenarnya, kamu bisa cerita apa adanya. Tadi apa yang Papa coba cerita buat kalian, bukan karena baca buku, tapi memang ngalamin dia. Jadi cuman bilang itu aja. Nah, bayangin kalau Grace alami itu, bayangin kalau Jillian alami itu. Bukan berarti nggak perlu baca buku yang lain, bukan. Tapi kamu tinggal bercerita tentang kasih. Karena kasih pun bercerita lewat kalian. Kalau kalian ngalamin dia, apa yang kita cerita, seperti sekarang saya lagi ngomong lagi cerita dengan semua generasi yang mendengar ini. Sebenarnya Tuhan sedang bercerita lewat kita masing-masing. Makanya penting banget kita ngalamin dia. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Jadi kita nggak perlu berteori banyak tentang dia. Ngalamin dia, kamu tinggal cerita. Karena kalau kamu sekarang ceritakan ya, misalnya kamu punya teori atau punya pengajaran tentang cinta, 1, 2, 3, saya bisa bantah. Saya juga punya teori, saya juga punya baca buku. Tapi kalau kamu punya pengalaman dengan dia, ada yang bisa bantah kamu. Makanya itu sesuatu yang luar biasa, pengalaman seumur hidup yang saya tidak pernah mau gantikan itu yang lain adalah ngalamin Tuhan. By the way, ngalamin Tuhan artinya ngalamin kasih. Wow. Yes. Karena dia adalah kasih. Oke Pak, terakhir nih Pak. Yes. Pak, kira-kira Pak bisa kasih nggak singkat saja Pak, nasihat atau pesan dari Pak secara pribadi, yang tentunya Tuhan taruh dari Pak hati untuk setiap kita yang ada menyaksikan ibadah malam ini. Oke. Nah buat kalian semua generasi, saya nggak punya pesan yang panjang, saya nggak punya apapun ya kata-kata yang mungkin buat kalian kayak itu jadi highlight, kayak itu nendang banget. Tapi yuk alamin Tuhan itu yang adalah kasih. Artinya banyak orang itu coba untuk bercerita atau mendefinisikan tentang cinta, tentang kasih. Tapi sekali lagi, kalau kamu mengalami kasih, artinya begini, Tuhan sendiri atau kasih itu sendiri akan bercerita lewat kamu. Kasih diri kamu untuk Tuhan, seperti yang Roma 12 katakan, sebagai persembahan, sebagai itu adalah ibadah kita, ekspresi penyembahan kita yang luar biasa pada Tuhan. Dan biarkan cinta itu menguasai kita. Saya percaya kalau cinta Tuhan ada pada kita akan belajar hidup benar. Kamu akan benar-benar hidup dengan menghormati orang lain, karena kasih itu tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan. Kasih itu tidak melakukan sesuatu yang jahat. Tapi kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu mengampuni, kasih itu menerima. So, selamat mengalami kasih. Thank you. Terima kasih banyak Pak Riz. Ya, kita diberkati ya Grace ya. Diberkati banget sih Kak. Grace. Jadinya mengerti banget tentang cinta ya Kak. Oke, semua teman-teman yang ada di rumah, mari kita ambil waktu sejenak untuk meresponi kasih Tuhan. I can't forget, I still remember
place you found me, and I surrender when your grace covered my shame and saw my need. You gave me hope, hope and a future. My heart is yours now and forever. I am loved only because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Your sacrifice is overwhelming, suffer and died because you love me. I'm alive only through Christ who first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. And I love you because you first loved me. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nobody loves me like you do. You touch my heart with love so deeply and true. I have been searching for my whole life through just to find that nobody loves me like you do. Nobody loves me like you do. You touch my heart with love so deeply and true. I have been searching for my whole life too, just to find that nobody loves me like you do.
been searching for my whole life through, just to find that nobody loves me like you do. Kiranya kasih Tuhan memulihkan, menguatkan kamu. Kiranya kasih Tuhan juga memberikan damai, dan kasih Tuhan memberikan pencerahan, kemerdekaan di hati yang menyembuhkan semua luka yang ada dalam jiwamu, memberi kekuatan semangat untuk kamu melihat hari depan, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, kami percaya teman-teman sangat diberkati dengan diskusi kita malam hari ini. Dan teman-teman jangan lupa sekali lagi, minggu depan kita akan adakan kembali KM Atmosphere School dan Atmosphere Campus setiap Kamis malam. Dan sampai jumpa di Atmosphere Online Celebration kita selanjutnya. And God bless you. Give me that joy like a river. You give me that mercy I never deserve. You give me that love, nothing better. You give me that sweet peace like never before. There's nobody like God, like God, like God. I'm talking about my God, my God, my God. There's nobody like God, like God, like God. I'm talking about my God, my God, my God. You give me that joy like a river. You give me that mercy I never deserve. You give me that love, nothing better. You give me that sweet peace never before. There's nobody like God, like God, like God. I'm talking about my God, my God, my God. There's nobody like God, like God, like God. I'm talking about my God, my God, my God. Your love is so amazing. Your love is so amazing. Your love is so incredible. Your love is so incredible. Your love is so amazing. Your love is so amazing. Your love is so incredible. Your love is so incredible. And I'll never get enough of your love, Jesus. Never get enough of your love. And I'll never get enough of your love, Lord. Never get enough of your love. I'll never get enough of your love, Jesus. Never get enough of your love. I'll never get enough, never get enough, never get enough, never get enough. And I'll never get enough of your love, Jesus. Never get enough of your love. And I'll never get enough of your love, Lord. Never get enough of your love. I'll never get enough of your love, Jesus. Never get enough of your love. I'll never get enough, never get enough, never get enough, never get enough. So good, so good, it's so good, So good. so good, So good. so good. So good. And I'll never get enough of your love.